Ricis ngasih sedikit bantuan, tapi bukan sedikit lagi menurut saya gitu kan. Alhamdulillah besar. Menurut saya itu waktu itu besar banget. Dan juga satu kata yang saya ingat sampai sekarang, dia sampai ngomong sama timnya gini, melalui timnya ngomong seperti ini. Tolong Wen dibawa ke rumah sakit tercanggih di Sumatera Barat, di Padang. Semua biaya saya yang nanggung. Sultan TV, Sultan Balito TV, Sultan Balito TV. Iya, Pakai bahasa Indonesia. separuh gelas berbelut saja. Campur-campur saja nggak apa-apa. Kita kan orang Indo, ya, orang Indonesia Minang. Indomie. Jadi angka bahagianya kita ini mendengar Bang Sultan Pelito kembali ke dunia entertain. Dulu Bang Wen ini sempat dikabarkan hampir meninggal dunia. Ya, ternyata itu enggak ya, kawan. Alhamdulillah Tuhan masih sayang dan ngasih kesempatan kedua, ketiga. Jadi di sana kita akan bertanya-tanya sedikit nih sama Bang Wen Sultan Pelito ini di saat dia terkapar hampir tak berdaya, terkapar tak berdaya, Tak sadarkan diri malahan. tak sadarkan diri. Itu terakhir kan masih nge-MC itu di masih main-main di Masih ngisi acara beberapa event-event besar lah ya, dengan budgetnya ya. Terus tersuara sakit lu. Ya awalnya sih waktu itu cuman ngerasain nggak mau makan aja, nafsu makan hilang, ya gitu-gitu aja. Tapi setelah itu kan pengennya berobat kampung, katanya kalau setiap bawa ke dokter cek darah lagi, ke rumah sakit ini cek darah katanya mah, cek darah lagi disemah lagi, asam lambung akut gitu kan. Udah 2 kali cek darah puskesmas, disuruh ke rumah sakit pun kita udah coba masih dibilang seperti itu. Akhirnya solusi pulang kampung berobat. Pas berobat di kampung kebetulan ya namanya tabib di kampung gitu kan, bermacam opini lah ya. Opini. Akhirnya saya pun di ruqyah, ujung-ujungnya ruqyah. Ya, sebelum ruqyah, kenapa saya mantap untuk melakukan ruqyah? Karena saya pun waktu itu pas mau lagi sholat kepental juga pernah, dan iya dari lagi Allahu Akbar pental pemari demi Allah saksi, dan saya pun langsung omongan itu apa sih namanya, kayak orang stroke. Ya kayak stroke cara ya enggak seperti itu, tapi omongan doang. Ini tetap normal, dan habis itu semua ayat suci termasuk 2 kalimat syahadat pun lupa. Enggak ingat. Serius demi Allah. Berarti ada gangguan jin betul kan? Ya Bisa jadi. Allah alam lah ya, percaya nggak percaya. Terus berapa hari di rumah sakit? Sebelum masuk rumah sakit, saya sempat dari Danau Singkara OTW ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi saya minta pendapat sama kakak saya yang tinggal di sana, One Yanti, kita panggil One kan, di ruqyah. Jadi orang ruqyah ngomong seperti ini. Dia awalnya geleng, tapi dia mengeluarkan dua kata, kalau nggak keluar dari mulut, dari bawah, muntah sama keluar air besar. Dan akhirnya setelah ruqyah, dari ruqyah itu ya cukup lama sampai punggung saya disapu pakai sapu lidi, dan akhirnya keluar dari bawah, dan itu pun bertubi-tubi, kayak nggak berhenti, siang malam nggak berhenti, nggak stop, no, kayak ibarat kata pendarahan lah ya, tapi nggak berhenti. Setiap berjalan pasti kececeran, pakai air besar tuh. Iya, udah cairan. Itu berarti terima kasih buat istri yang sudah menemani. Iya, enggak, belum istri, masih di Jakarta. Masih di Jakarta? Saya stay di Jakarta dulu, saya balik ke kampung sendiri. Habis itu baru kakak saya bilang gini, saya drop sejadi langsung bawa ke rumah sakit. Rumah sakit barulah di situ, ya emang iya sih kurang cairan, akhirnya diinfus tambah darah. Ya, berapa hari itu di rumah sakit? 20 hari. 20 hari? Ya. Sampai dikabarkan innalillahi. Iya, semua orang masih banyak yang prediksi seperti itu, karena udah nggak mungkin lagi ya. Iya, maka dari itu alhamdulillah waktu itu saya kan udah bilang sama istri, target seminggu kalau nggak ada perbaikan, kalau abang nggak pulang ke Jakarta langsung pulang kampung ya. Emang iya, ternyata dalam seminggu istri saya pulang kampung, dan di saat seminggu pun saya bawa rumah sakit, istri saya datang, alhamdulillah dia ngerawat. Dan pas waktu itu barulah ada salah satu dari pecinta Minang yang datang ke rumah sakit ngeliatin dan foto, dan juga
akhirnya menyebar ke Seniman Facebook dan barulah dapat kabar ke seniman Itu Minang. banyak bantuan dari sini. Iya, seniman Minang, ya alhamdulillah mereka peduli sesama seniman dan saya bersyukur banget tentunya pada seniman Minang yang telah waktu itu mengadakan penggalangan Udah sempat dana. minta terima kasih belum? Iya, sebagian besar udah, yang bertatap muka langsung udah, Yang alhamdulillah. belum coba di ini. Ya, seperti seniman Minang kayak ada komunitas seperti For Kami, Forsebumi, dan juga anak rantau manajemen, dan juga seperti pengusaha-pengusaha sukses dari Jakarta yang sempat ikut bantu, dan dengan cara dan artis-artis Minang terutama yang telah mengadakan penggalangan dana rumah makan seperti Lubuk Batu, Puncak Langkisau, dan rumah makan One, dan juga di Tamrin City. Iya, Tamrin City. Dan waktu itu alhamdulillah saya dapat bantuan, bersyukur banget. Kebetulan waktu itu BPJS bermasalah dari saya. Cuman nggak ditarik BPJS. Kita prediksinya itu tarikan dari ATM langsung, ternyata nggak ditarik. Akhirnya kita nunggak, alhamdulillah ada bantuan itu. Dan juga waktu itu 20 hari di rumah sakit dia sempat datang ketua Perkami juga datang, alhamdulillah Mama Darul Labih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat saya tentunya yang saya tahu, dia tahu saya sakit dari mana, saya nggak tahu ya. Mungkin dari tim-tim teman-teman seperjuangan saya yang dari nol kita merintis bareng, dan sekarang alhamdulillah udah memiliki rezeki lebih, akhirnya udah punya rumah sendiri. Boleh disebutkan orangnya? Tentu boleh sekali. Itu adalah cantik kita, itu adalah Ria Ricis. Terima kasih buat Ria Ricis. Ternyata Ria Ricis orang yang sangat baik sekali. Iya, sangat seperjuangan. Iya, seperjuangan banget. Kita dari bikin video pendek bareng buat Instagram, kita ngumpul, ngadain acara partisipasi buat panti asuhan, kita bukber, dan juga sahur on the road bareng Ria Ricis. Dan sekarang alhamdulillah Ria Ricis udah bikin tim sendiri, dan YouTube-nya mungkin kalau dibilang wanita YouTuber nomor satu di Indonesia kali ya. Princess YouTuber Indonesia kali ya. Satu. Semakin banyak rezekinya dia. Iya. Dia alhamdulillah dia itu mungkin, mohon maaf, mungkin dia nggak mau disebut namanya, dan dia pun di situ nggak mau bilang nominalnya. Tolong ambil uang, dia lihat cek ATM-nya, ini dari timnya Ricis nggak ada hubungin, itu pesan dari Ricis. Tapi waktu itu saya kasih istri kan, nggak mau repotin dia, yaudah di sini aja lah. Waktu itu rumah sakit udah nyaman, udah bagus banget menurut saya. Udah waktu itu kan BPJS kita kan nomor 1, jadi lumayan pelayanannya. Dan juga buat teman saya ini dulu satu perjuangan juga, nge-MC bareng. Ya waktu itu bukan diceritain ya, mungkin dia ini ya kalau nggak MC pakai motor saya, mungkin enggak itu. Sejarah hidup kita perjalanan. Iya, ibarat kata itu jeleknya dia saya tahu, jelek saya dia tahu gitu kan. Jadi itu adik-adikan saya itu berasal dari Nusa Tenggara Barat, Lombok. Itu adalah Fazul Ahmad, si ganteng satu ini, satu tim juga, dan juga ada di situ. Pokoknya untuk teman-teman yang lain, Aries juga, pokoknya banyak banget di situ deh teman-teman saya yang ikut partisipasi tanpa ada yang memberitahu gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang mungkin Bang Dafan juga berteman teman We Are YouTuber, ada di situ. Pokoknya banyak saling mensupport ya. Ya, pecinta Minang dan juga pecinta musik Minang ya, RSM, pokoknya semuanya dia terlibat tanpa pengecualian, walaupun yang berjasa melalui keahliannya, materi, doa, semuanya saya pribadi dan umumnya sekeluarga UN Sultan Pelito ataupun UN Imut ya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semuanya itu dibalas sama Yang Kuasa. Amin. Oke, terima kasih. Itu wawancara kita sedikit, dan semoga dari saat ini sampai nanti Bang UN Imut kita ini ya milik orang Minang ya. Amin ya Allah. Bisa berkarya kembali seperti dulu, bisa main sinetron lagi, udah rindu masalahnya ya kan. Iya. Terima kasih bro. Saya wawancara. Tunggu dulu, masih ada satu lagi. Apa tuh? Buat istri tercinta saya. My love yang setia nemenin saya selama di rumah sakit, siang malam 5 kali loh keluar masuk rumah sakit 5 kali. Jadi dia selalu setia ya, dan orang tua saya, kakak saya, orang kampung saya, perawatnya, dokternya baik yang selalu datang saya ledekin. Notagi bu.
Oke, terima kasih. Tapi ini channelnya Bang Wen nih. Iya, Setelah TV. Tapi kok Anda yang nanya ya? Itulah. Padahal ini rumah saya. Kenapa Anda yang nanya? Nah itu karena nggak ada banyak yang bertanya tapi belum tersampaikan. Jadi Iya. mungkin melalui saya pertanyaan-pertanyaan kawan-kawannya selesai dan Iya. yang katanya Wen belum ada ucapannya nih, apanya nih. Nah, kita langsung tanya ke Wen. Ya, mungkin kalau Ria Ricis ngelihat ya boleh, saya udah DM dia. Mohon maaf kan HP saya yang lama ke upgrade, jadi nomor-nomor teman-teman saya pada hilang semua. Kami udah di ininya. Udah perwakilan sama ketuanya langsung, udah sama saya Seniman, Alkawi, Alvina, Incuriki, Pandi, Uncuwir, Ayu Blank, si NK Jais, Karina Cantik, Kak Olivia Tanjung, Ariel Ibnu, dan juga ada Misra Mola, dan ada semuanya David yang nggak bisa Istanbul. disebutkan. Banyak banget semuanya, mohon maaf. Nggak bisa. Robi Gensus juga. Sabu ya. Oke, makasih. Tuti lah channel seorang. oh iya. Kan tadi Anda yang nanya. Oh iya. Oke, terima kasih itu tanya jawab kita bersama Bang Wen Imut atau Wen Sultan Palito. Semoga ini menjadi pencerahan buat semuanya dan buat yang mau nonton bagaimana perjalanan Wen Imut dari keberhasilannya ke Mulifa TV, dari Mulifa TV boleh ke sini ya. Jadi sama aja lah. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, di share, di Sukribe, di Sultan Palito TV.